Guys, hari ini kita mau belajar bahasa Inggris di dapur. Jadi ini adalah dapur aku, guys. Bukan dapur tetangga. Oke, gimana kalau kita mulai dari ujung sana, terus ke ujung sana. Oke? Ini namanya cabinet. Jadi di sisi ini aku ada beberapa cabinets. Kemudian di situ juga ada cabinets. Di bawah ada cabinets and drawers. Ini drawers, guys. Laci ya. Kalau bukaan pintu yang bentuknya kayak begini, ini namanya knob. One knob, two knobs. Sedangkan yang bentuknya kayak begini, yang bisa ditarik, ini namanya handle. Kemudian di belakang aku ada refrigerator. Kulkas. Seringnya disingkat menjadi fridge. 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 Sedangkan sisi yang sebelah sini namanya freezer. Pasti udah pada tahu ya, freezer. Mungkin nanti aku akan bikin video terpisah mengenai isi kulkas dan bahasa Inggrisnya. Gimana menurut kalian? Nah, sekarang geser ke sebelah sini ya. Jelep. Nah, di sebelah sini aku ada kompor. Bahasa Inggrisnya adalah stove. Kompor aku ini gandengan sama oven. Jadi di bawahnya ada oven. Let me point this down. Jadi di bawah ini ada oven. Kompor yang satu unit dengan oven, yang gandengan dengan oven, ini namanya range. Jadi keseluruhan ini namanya range, guys. Jadi kalau misalnya mau beli kompor di Amerika, yang kompor gandengan sama oven kayak gini ini, disebutnya range. Sedangkan bagian atasnya namanya stove, bagian bawahnya namanya oven. Oke? Ini kompor barusan aku bersihin demi video, guys. Mudah-mudahan cukup bersih ya. Anyway, oke. So, di bagian kompor yang menyalakan api, ini namanya burner, guys. Burner. Burn. Dari kata burn, bakar. Burner, pembakar. Sedangkan ini, bagian atasnya ini apa ya bahasa Indonesianya ya? Pokoknya kayak frame gitu ya. Ini namanya grate. Grate. Jadi kompor aku ini punya 3 grates. 3 grates. 1, 2, 3. Ada yang kompor yang grate-nya itu terpisah kotak-kotak gitu ya. Tapi kalau punya aku ini kayak jadi satu memanjang gitu, guys. Terus ini di sini ada apa ya? Itu di situ ada garam lada yang paling sering aku pakai. Kalau tempat garam, ini namanya salt shaker. Salt shaker. Because it shakes. See? Shake, shake, shake. Nah, kalau ini namanya pepper grinder. Karena cara ngeluarin peppernya itu di grind, guys. Atau digiling. Kayak begini kan. Digiling. Ini namanya pepper grinder. Tapi kalau misalnya ada tempat pepper yang gak digiling, yang kayak garam gitu tinggal dicuk-cuk, itu namanya juga shaker. Pepper shaker. Oke? Pepper grinder versus pepper shaker. Nah, ini tempat aku simpan bumbu-bumbu sama vitamin-vitamin gitu di atas. Kalau untuk bumbu-bumbu kayaknya kita bikin video terpisah aja ya. Nama bumbu dalam bahasa Inggris gitu kali ya. Gimana menurut kalian? Karena terlalu banyak nanti kalau digabungin di video ini. Oke, sekarang kita geser ke sini. Ke sini. Ini yang aku taruh di sebelahnya oven, ya. Ini namanya saringan. Bahasa Inggrisnya strainer. Strainer. Jadi strainer itu saringan yang ada apa namanya mesh itu apa ya bahasa Indonesianya? Jaring ya, jaring-jaring kecil-kecil ini namanya strainer, guys. Oke? Terus ini namanya spatula, sutil. Bahasa Indonesianya apa ya? Spatula ya. Karena aku grew up menyebut ini dengan nama sotil. Aku nggak pernah tahu bahasa Indonesianya. Jadi selama di Surabaya ya aku nyebutnya sotil. This one is wooden spatula. Wooden spatula. Atau spatula kayu ya. Ini wooden spoon atau sendok kayu. Wooden spoon. Sedangkan ini bahasa Inggrisnya ladle. 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 Ada satu lagi yang waktu pertama kali aku pindah ke Amerika, aku nggak tahu ini buat apa. Ternyata ini adalah potato masher.
Jadi kalau mau bikin mashed potato, ini kentangnya itu di mash sama ini guys, jadi lembek kan. Kalau di Indonesia mungkin pakai ini ya, pakai ulekan ya, kalau misalnya mau bikin perkedel gitu ya. Di sini aku ada coffee maker, pembuat kopi. Di sini aku ada blender, semuanya pasti udah tahu. Terus di ujung ini aku ada pisau, knives. Kenapa aku taruh di pojokan? Karena aku jarang banget pakai pisau-pisau ini. Satu buah pisau bahasa Inggrisnya kan knife, pakai F ya, knife, a knife, it's a knife. Tapi kalau lebih dari satu, tulisannya jadi berubah menjadi KNIVES. F-nya berubah menjadi V. These are two knives. Jadi pronunciation-nya agak berubah di huruf V-nya itu ya. One knife, two knives. Ini namanya paper towel ya, paper towel. Atau beberapa orang menyebutnya kitchen towel. Maybe di England mereka menyebutnya kitchen towel, I'm not sure. Tapi kalau di Amerika menyebutnya paper towel ya. Kalau kitchen towel itu handuk dapur yang buat lap itu loh guys. Itu kitchen towel kalau di sini ya. Kalau di Amerika. Jadi kalau yang dari tisu ini namanya paper towel. Nah terus yang tempat untuk paper towel ini apa? Ya paper towel holder. Oke, itu udah. Sekarang kita geser ke sini. Gelap ya. But first of all, aku mau pamer dulu. Pamer view dari dapur aku guys. Jadi ini adalah side yard aku, halaman samping ya. Jadi dari dapur aku bisa melihat ke halaman samping. Dan lihat dong, itu adalah tanaman mawar-mawar aku. Sedang hampir berbunga, hampir. Jadi ini kan musim semi kan. Jadi musimnya bunga-bunga itu bersemi gitu guys. Terus itu pohon lemon aku tuh yang di belakang guys. Sedangkan ini adalah tanaman basil guys, daun basil. Ini aku beli baru aja kemarin di grocery. Ini bentar lagi juga habis karena aku sering bikin tumis pakai basil. So anyway, sekarang kita ke sini ya. Jadi ini adalah tempat aku cuci piring. Oke, namanya sink. Bukan sing ya. Kalau sing itu kan menyanyi. Tapi kalau ini tempat cuci piring namanya sink. Ada kehnya di belakang. Sink. Sing versus sink. Beda ya. Kemudian ini tempat keran air namanya faucet. Kemudian di sini ada soap dispenser, tempat sabun. Soap dispenser. Terus ini adalah rak yang aku buat untuk ngeringin piring-piring yang sudah dicuci. Of course namanya adalah dish rack. Atau bisa juga dish drying rack, rak pengering dish gitu ya. Dish itu apa sih? Dish itu ya ini loh, piring, mangkok itu namanya dish. Oke, karena kita sampai di bagian cuci piring, might as well sekalian belajar bahasa Inggrisnya piring dan kawan-kawan. Piring, plate. I have a plate. This one is a frying pan. Tongs. Japitan. Nah, di sini ada laci, tempat aku menyimpan oven mitts atau apa ini bahasa Indonesianya ya? Buat ngeluarin pinggan panas dari dalam oven ini loh guys, namanya oven mitts. Kalau yang begini ini namanya pot holder. Apa namanya, buat ngangkat panci panas gitu kan biar tangannya nggak kepanasan, namanya pot holder. Di sini ini tempat aku nyimpen tongs. Terus ini ada kacamata. Kacamata ini aku pakai kalau pas aku lagi masak sesuatu yang menimbulkan percikan-percikan minyak gitu guys, supaya nggak muncrat ke mata gitu loh guys. Itu sama kalau misalnya aku lagi ngiris bawang gitu, supaya aku nggak termehek-mehek gitu kan, aku pakai kacamata gitu. Jadi itu fungsinya kacamata itu. Lalu kita geser ke arah sini. Ini adalah paper towel atau handuk kertas yang dipakai untuk dapur ya, atau orang juga kadang menyebutnya kitchen towel. Tapi kalau di Amerika menyebutnya paper towel ya. Kalau kitchen towel itu
handuk dapur yang buat lap itu loh guys. Itu kitchen towel kalau di sini ya. Nah, terus yang tempat untuk paper towel ini apa? Ya, paper towel holder. Oke, tadi itu udah ya paper towel. And then di sini aku ada juicer. Juicer ini aku pakai untuk ya nge-juice lah. Jadi buahnya dimasukin gitu kan. Terus ampasnya keluar dari sini, terus airnya keluar dari sini deh gitu. Jadi ya, juicer. Terus ada talenan di sini. Apakah talenan itu? Talenan itu adalah cutting board. Cutting board. Cutting board. Kemudian di sini ada rolling pin. Rolling pin. Untuk apakah rolling pin? Ya, untuk rolling. Ya, ini namanya rolling pin, guys. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Di bawah. Nah, di sini aku ada dishwasher, ya. Nggak usah dibuka ya karena isinya kotor. Dishwasher untuk cuci piring, mesin pencuci piring. Ini jarang banget aku pakai sih sebenarnya, kecuali kalau pas ada pesta gitu, terus cuciannya banyak banget gitu, baru deh aku pakai dishwasher. Kalau enggak, biasanya aku pakai untuk ngeringin aja karena di dalamnya kan bentuknya kayak rak gitu kan. Apakah mencuci pakai dishwasher itu bisa bersih? Jawabannya adalah nggak sebersih kalau dicuci tangan, guys. Seriously. Karena kan dia mesin ya. Terus cuman dimuncrat-muntratin air gitu doang kan. Jadi kalau ada sisa makanan yang nempel banget atau sampai yang misalnya kering gitu ya, itu nggak bakal hilang pakai dishwasher. So ya, lebih bersih cuci tangan. Kemudian di situ aku ada mini oven mini. Ini aku pakai kalau buat manasin yang kecil-kecil kayak misalnya potongan pizza. Terus di sebelahnya oven ini aku ada juicer juga, tapi dia citrus ya, citrus juice. Ya, citrus juicer, jadi khusus untuk citrus aja. Nah, ini ada mixer. Kemudian kita ke bagian tengah. Jadi di bagian tengah ini ada island, guys ya. Island apa namanya? Bagian tengah dapur ini namanya island. Bagian atasnya namanya countertop. Jadi bagian atas ini kayak begini. Ini namanya countertop. Oke, jadi kayak misalnya, oh, where's my phone? Oh, my phone is on the island countertop. Sekarang di sini ada isi-isi perdapuran lagi yang kita akan buka satu-satu ya. Apa bahasa Inggrisnya? Ini dia, parutan. Grater. Kayak grate, tapi pakai grater. Kemudian aku ada tatakan gelas dari batik, guys. Ini aku bawa dari Indonesia. Ini apa bahasa Inggrisnya? Tatakan gelas. Coaster. Nah, kalau tutupnya gelas, apa? I would just say this is a cover. Bisa lid, bisa cover. Lid itu artinya tutup ya. Tutup panci, ini bahasa Inggrisnya lid, guys. Lid. Kayak eyelid, kelopak mata, artinya penutup mata. Lid, sesuatu yang menutupi sesuatu. Lid. Pan lid. Ini adalah measuring cups. Ini takaran ya. Takaran itu namanya measuring cups. Oh, how about this one? Ini untuk ngocok telur, namanya whisk. Ini adalah salah satu benda yang bikin akun deso waktu aku pertama kali pindah ke Amerika. Ini adalah avocado cutter. Jadi bayangin avocado gitu kan. Jadi dia motongnya cuman dikerok gitu doang, guys. Sret gitu, just cut avokadonya jadi kepotong gitu, kepotong jadi beberapa bagian gitu, guys. Orang Amerika tuh suka banget sama avocado, kebanyakan, guys. Pisau yang bentuknya kayak begini namanya butter knife karena ini untuk butter, untuk mentega. Butter itu mentega ya. Jadi beda sama yang knife yang bentuknya kayak begini. Ini orang menyebutnya knife aja, tapi kalau ini butter knife karena ini nggak tajam, nggak bisa buat iris-iris. Bottle opener. Ini juga bottle openers. Pembuka botol. Can opener. Pembuka kaleng. Kalau ini namanya colander.
Ini kalau di Indonesia namanya bakul ya, bakul nasi ya kan. Mama aku dulu suka naruh nasi di colander gini. Dulu aku nggak tahu kalau ini bahasa Inggrisnya colander guys. Aku pikir ini saringan gitu loh, jadi aku menyebutnya strainer. Kalau strainer itu yang kayak begini, ini strainer. Kalau yang ini namanya colander. Nobody, colander, strainer. Lalu yang terakhir ini. Jadi ini ceritanya aku beli waktu aku pertama kali pindah ke Amerika karena aku nyari cobek nggak ada yang jual, terus nemunya ini. Cobek itu nggak umum di Amerika, umumnya kayak begini guys cobeknya. Nah ini namanya mortar, mortar, mortar. Kemudian ulekannya bentuknya kayak begini. Jadi kayak apa? Ini berat loh. Kayak apa buat numbuk obat-obatan gitu ya kalau orang zaman dulu. Mortar and pestle. Mortar and pestle. Kalau ulekannya orang Indonesia, itu aku justru nggak tahu itu bahasa Inggrisnya apa. I think you can call it pestle. Yeah, it's just like a different kind of pestle gitu ya. Yeah, I think you can call that pestle as well. Indonesian style pestle. Oke guys, kayaknya itu aja deh ya hari ini. Mungkin kalau aku ada kelupaan menyebutkan sesuatu, you guys let me know. Ingetin aku di kolom komen, mungkin aku bisa bantu jawab. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silakan di-share. Thank you for watching. Bye!